Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Wonosobo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan SMA 1 Wonosobo, dan yang saya banggakan, saya nantikan kesuksesannya di hari kemudian, anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA 1 Wonosobo. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun juga. Karena dengan nikmat sehat dan nikmat sempat tersebut, kita bisa mengenyam dalam kehidupan kita. Buat apa kalau mempunyai suatu kekayaan yang banyak, tapi kondisi kita tidak sehat? Buat apa juga kita mempunyai suatu kedudukan yang sangat tinggi, tapi dalam kondisi hal ini kita tidak mempunyai kesempatan untuk mengenyamnya. Dua nikmat tersebut adalah nikmat yang paling berharga bagi kita, tidak lain adalah nikmat sehat dan nikmat sempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya, syafaatul uzma di hari kemudian. Anak-anakku semuanya, di sini saya akan memberikan materi yang tidak ada pada pelajaran-pelajaran yang lain, yang tidak lain adalah melatih diri kita untuk menjadi pemimpin, yang mana pemimpin tersebut yaitu pemimpin yang didasari dengan suatu akhlak, pemimpin yang didasari dengan suatu budi pekerti, etika, sopan santun yang baik. Inilah kepemimpinan yang akan kita lakukan di era-era sekarang. Karena kepemimpinan tersebut tidak lepas dari kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang berakhlak mulia, kepemimpinan yang mempunyai etika. Langkah yang selanjutnya yaitu kita harus mengetahui terhadap dasar kepemimpinan, di mana dasar kepemimpinan tersebut yang pertama yaitu manusia adalah zon politikon atau membutuhkan orang lain.
atau manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus saling melengkapi, di mana satu menjadi pemimpin pasti ada anggotanya. Ataupun kalau ada anggota, mesti harus ada pemimpinnya, harus ada yang bisa mengarahkan atau menjadi penggeraknya. Itu dasar pemimpinan yang pertama. Seperti dijelaskan, yaitu sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'ain wa isrina darajat. Sholat berjamaah itu adalah lebih baik daripada sholat sendirian. Kelipatannya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Itu artinya yaitu manusia diperintahkan ketika melaksanakan suatu ibadah sholat itu harus yaitu satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Satu menjadi imam, satunya lagi menjadi makmum. Yang kedua yaitu dasar kepemimpinan kedua yaitu fondasi terpenting sebuah organisasi. Kepemimpinan itu merupakan fondasi terpenting dari sebuah organisasi, di mana suatu organisasi yang besar maupun organisasi yang kecil itu dapat dikalahkan dengan suatu kebatilan yang terorganisasi. Artinya organisasi kepemimpinan yang tidak terorganisasi akan dapat dikalahkan terhadap kebatilan yang terorganisasi. Ini fondasi yang kedua. Dasar yang ketiga yaitu mengetahui terhadap jiwa kepemimpinan. Nanti kita sebutkan satu persatu terhadap jiwa kepemimpinan tersebut yaitu di spiritual question. Haruslah kita mempunyai suatu jiwa kepemimpinan tersebut yaitu harus mengetahui terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang keempat, dasar kepemimpinan yang keempat itu adalah haruslah disertai dengan suatu nilai-nilai keikhlasan. Harus didasari dengan suatu nilai keikhlasan ketika kita memimpin atau menerima apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Sedangkan dasar yang kelima, kepemimpinan yang kelima itu adalah mempunyai suatu perilaku yang terpuji, perilaku yang baik, mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah, mempunyai etika atau budi pekerti itu yang baik. Harus bisa menerapkan jiwa kepemimpinan tersebut kepada orang lain. Ini yang perlu saya sampaikan. Ayatnya dalam sebuah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Dengan kata lain, setiap jiwa, setiap seseorang itu pasti akan dikenai suatu pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia, apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, itu akan dikenakan terhadap tanggung jawabnya
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kepemimpinan harus didasari dengan suatu kecerdasan rohani ataupun batin. Dalam hal kepemimpinan tersebut, kita harus bisa mengetahui tentang diri kita sendiri. Untuk apa kita menjadi seorang pemimpin? Sedangkan untuk mengetahui hal tersebut, yang paling dekat dengan diri kita sendiri adalah yang berarti lahir dan batin, atau hati kita dan tubuh kita sendiri. Yaitu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal terhadap diri kita sendiri, maka dia pun akan mengenal terhadap Tuhannya. Mungkin kita sambil meresapi, kalau kita itu sudah mengenal terhadap diri kita sendiri, maka kita akan mengenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terapkan pada sebuah kepemimpinan, apabila kita mengenal terhadap diri kita sendiri, juga harus bisa mengenal terhadap anggota-anggota daripada apa yang ia pimpin. Perlu kita ketahui ada unsur-unsur daripada spiritual quotient. Yang dimaksud di sini adalah ada akal sebagai organ yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Dengan akal, manusia yang lemah dapat menundukkan hewan yang kuat dan buas, dapat memecahkan dan mengatasi aneka masalah hidupnya, dalam memunculkan manfaat atau madarat bagi kehidupan dengan belajar, mengaji, ilmu agama, maka akal akan terkendali, tertuntun dan santun. Yang membedakan antara manusia dengan hewan ataupun makhluk-makhluk yang lain itu tidak lain karena manusia itu diberikan suatu akal dan nafsu. Manusia diberikan suatu akal dan nafsu, sedangkan hewan hanya diberikan suatu nafsu. Sedangkan malaikat itu hanya diberikan yaitu sebuah akal. Sehingga Allah mengutus kepada manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini tidak lain adalah karena ada unsur yang terdapat pada manusia itu sendiri, yaitu akal dan nafsu. Kedua tersebut tidak terdapat pada makhluk-makhluk lain, sehingga manusia mempunyai suatu keunggulan yang sangat tinggi sekali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Sebaik-baiknya bentuk itu tidak lain adalah karena diberikannya suatu akal dan diberikannya suatu nafsu. Akal di sini adalah tidak lain adalah suatu hal yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga manusia dengan akal tersebut akan tertuntun kepada kehidupan yang baik. Sebagaimana seorang pemimpin juga akan tertuntun dengan suatu akal tersebut. Harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia juga mempunyai suatu nafsu.
yaitu organ rohani yang paling besar pengaruhnya di antara anggota rohani yang mengeluarkan instruksi kepada anggota jasmani untuk berbuat atau bertindak. Kalau nafsu tersebut yaitu nafsu yang tidak baik, maka kehidupan kita itu diibaratkan sebuah hewan yang buas, yang akan memangsa terhadap satu dengan yang lainnya. Itu adalah nafsu. Untuk menjadi seorang pemimpin, mungkin kita atau saya akan jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan nafsu. Yang pertama adalah nafsu amarah, yaitu jiwa yang mendorong kepada hal-hal yang tidak baik, yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jiwa yang enggan menerima nasihat-nasihat baik, tetapi gembira menerima bisikan-bisikan setan dan iblis sebagai sahabatnya menuntun jalan yang terkutuk. Jangan sampai ketika kita menjadi seorang pemimpin itu mempunyai suatu nafsu atau amarah yang tidak baik. Nafsu amarah artinya yang akan mendorong pada hal-hal yang tidak baik. Karena hal ini adalah belum bisa menyaring atau menjadi seorang pemimpin yang belum bisa menyaring mana yang baik yang harus kita lakukan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Tetapi dalam hal ini adalah lebih ada suatu kecondongan untuk menerima terhadap bisikan-bisikan setan untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena itu, jiwa kepemimpinan kita jangan sampai pada dalam bentuk yaitu mempunyai suatu nafsu. Yang kedua yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah jiwa yang telah mempunyai rasa insyaf dan menyesal setelah melakukan pelanggaran. Ia tidak berani melakukan secara terang-terangan atau tidak pula mencari cara kegelapan melakukan sesuatu. Sayang, ia belum mampu mengekang nafsu yang jahat dan masih selalu dekat pada pekerjaan maksiat. Artinya, jiwa yang telah mempunyai rasa insaf, telah menyesal melakukan suatu pelanggaran, tetapi jikalau ada suatu perbuatan-perbuatan yang buruk, dia masih melakukan suatu tindakan-tindakan kejahatan atau perbuatan-perbuatan maksiat. Ini. Kalau ada suatu iming-iming atau ada suatu hal yang bisa untuk dilakukan, ini maka hal tersebut yaitu masih menjadikan suatu kecondongan untuk melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan maksiat itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu nafsu musawwalah, adalah jiwa yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi baginya mengerjakan yang baik sama halnya dengan mengerjakan yang buruk, selalu dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain. Ia sudah ada rasa malu dengan orang lain tetapi bukan pada diri sendiri. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi dalam hal mengerjakan yang baik, dia mengerjakannya sama halnya dengan mengerjakan yang buruk selalu dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain. Ini nafsu musawwalah.
Yang selanjutnya yaitu nafsu mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapatkan tuntunan dan memelihara yang baik, mendatangkan ketenangan jiwa, melahirkan sikap dan perbuatan yang baik, membentengi serangan kekejian dan kejahatan. Ini yang akan kita harapkan ketika menjadikan diri kita menjadi seorang pemimpin, yaitu paling tidak mempunyai suatu nafsu, yaitu nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mendapatkan suatu tuntunan dan memelihara yang baik. Artinya bisa mengenyam atau bisa mengayomi terhadap anggota-anggotanya dan selalu melakukan suatu tindakan-tindakan yang baik, baik secara jiwa ataupun lahir kita. Yang selanjutnya yaitu nafsul mulhamah adalah jiwa yang memperoleh ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia ilmu pengetahuan dihiasi oleh akhlakul mahmudah yang merupakan sumber sabar, syukur, tabah, dan ulet. Artinya ketika kita mendapatkan suatu tantangan ketika menjadi seorang pemimpin, maka yang kita harapkan itu adalah memperoleh suatu ilham dari Allah SWT berupa ilmu pengetahuan yang diselingi dengan akhlakul mahmudah, akhlak yang baik, sehingga kita bisa melakukan suatu perbuatan sabar, syukur, tabah, ataupun ulet dalam hal. Yang selanjutnya yaitu nafsu radiyah adalah jiwa yang ridho kepada Allah SWT dalam mensyukuri nikmat dan kona'ah. Artinya ini juga bisa kita terapkan dalam sebuah kepemimpinan, yaitu semata-mata ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka yang akan dihasilkan ingin mendapatkan suatu keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menikmati terhadap kegiatan-kegiatan yang dihadapi. Nafsu yang selanjutnya yaitu nafsu mardiyah adalah jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dzikir dan ikhlas, mempunyai karomah dan memperoleh suatu kemuliaan. Ini hampir sama dengan nafsu yang sebelumnya, yaitu nafsu mardiyah, jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu unsur spiritual quotient yang kedua, diantaranya yaitu ada beberapa nafsu. Ketika kita menjadikan seorang pemimpin, maka harus kita mempunyai suatu nafsu-nafsu yang baik, nafsu-nafsu yang ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi seorang pemimpin. Sedangkan unsur yang ketiga itu adalah qalbu atau hati. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, paling tidak yaitu harus mempunyai suatu hati. Hati yang dimaksud adalah bukan hati secara jasmaniyah, tapi hati secara rohaniyah. Dengan kata lain yaitu ketika kita memimpin anggotanya, haruslah didasari dengan suatu hati. Tidak seperti Hitler ketika memerintahkan segala sesuatunya harus, tidak ada diskusi, tidak ada komunikasi, tapi ketika kita mempunyai suatu tujuan, ketika kita mempunyai suatu ide, harus dilaksanakan. Itulah yang kurang dalam sebuah kepemimpinan. Oleh karena itu, paling tidak
ketika seorang pemimpin tersebut itu harus mempunyai unsur yang ketiga, yaitu qalbu, yaitu unsur yang keempat itu tidak lain adalah kita mempunyai roh untuk menggerakkan terhadap suatu organisasi itu sendiri. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu roh dan jasmani. Kalau dua unsur tersebut itu adalah sudah terpisah, artinya rohnya terpisah dari jasmaniahnya, maka orang tersebut dikatakan mati. Oleh karena itu, untuk penggeraknya itu adalah ada sebuah unsur yang disebut dengan roh, sehingga roh tersebut itu adalah akan menghidupkan terhadap suatu organisasi, akan menghidupkan terhadap apa yang ia lakukan, apa yang ia inginkan terhadap suatu keorganisasian tersebut. Sejarah dari kepemimpinan itu akan dimulai dari kepemimpinan sezaman daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana setiap nabi tersebut membawa kepemimpinannya itu diterima atau tidak. Mulai Nabi Adam memimpin terhadap putranya sendiri, juga ada yang menerima dan ada yang menolaknya, seperti Qabil dan Habil. Ada juga yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memimpin terhadap putranya sendiri, Kan'an, ini juga menolak terhadap kepemimpinan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ada yaitu kepemimpinan yang didasari dari seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menghasilkan kepada anak atau putra yaitu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya yaitu Fir'aun. Fir'aun itu mendidik pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dididiknya sehingga menjadi seorang nabi. Yang mendidik itu adalah seorang raja, di mana seorang raja tersebut yaitu raja yang sangat kejam, raja yang sangat bengis, raja yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dididik menghasilkan seorang nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada masa pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpinan tersebut sezaman daripada Nabi SAW ini banyak sekali suatu ujian, banyak sekali suatu cobaan, tetapi dihadapi oleh Nabi SAW dengan penuh ketabahan, penuh kesabaran, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepemimpinan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Kekejaman, kebengisan, ataupun sampai pada ingin dibunuhnya Nabi SAW ini sering ia hadapi, sering ia terpa. Tetapi Nabi SAW selalu menghadapinya dengan penuh ketabahan setiap ujian-ujian yang dihadapi tersebut. Setelah Nabi SAW yaitu mengalami suatu usia yang
cukup, sehingga nikmatnya sudah cukup, Nabi wafat. Kemudian pengganti kepemimpinan tersebut dialihkan pada masa kepemimpinan yaitu Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin di sini ada yaitu mulai Abu Bakar As-Siddiq dengan cara pemilihannya yaitu Nabi langsung menunjuk pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di sini banyak sekali suatu tantangan, suatu hambatan ketika memimpin. Setelah Nabi wafat, khalifah yang pertama ini tantangannya ini cukup berat. Di antaranya yaitu kemunculan terhadap nabi-nabi palsu. Kemudian ada orang yang ingkar terhadap zakat. Dan ada lagi orang yang murtad, yang keluar dari ajaran agama Islam. Tetapi kepemimpinan daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini kemudian dengan penuh kesabaran, dengan penuh yaitu kedisiplinan, ini sehingga bisa diatasi dengan menumpasnya terhadap orang yang ingkar zakat, orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, dan orang yang keluar dari ajaran agama Islam. Kemudian kepemimpinan yang selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kekhalifahan ini melanjutkan pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini sudah menginjak pada sistem kemodernisasian, yaitu seperti pada ayat-ayat Al-Quran yang dulunya masih ditulis dalam pelepah kurma, kemudian ditulis atau menjadikan sebuah mushaf yang sampai sekarang terkenal dengan mushaf Utsmani. Ini selalu yaitu ada suatu sistem kemajuan-kemajuannya. Kemudian pada masa pemerintahan yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di sini ada yang menganggap bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah yang keempat. Ada yang menganggapnya itu bukan khalifah. Di antaranya itu adalah Bani Umayyah. Di sini ada yang menentang terhadap kekhalifahan atau kepemimpinan daripada Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan yang terkenal kemudian pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Karena pada masa pemerintahan khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib ini menjadikan perpecahan yaitu 3 sekte. Sekte yang satu, yang pertama yaitu ada yang taat pada Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menganggapnya bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah yang keempat, yang sampai sekarang kemudian dikenal dengan nama Syiah, kaum Syiah. Kemudian yang kedua yaitu yang mengikuti terhadap Bani Umayyah yang terkenal dengan keluarnya daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib, pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu Khawarij dengan nama Khawarij. Dan yang ketiga yaitu yang tidak mengikuti pada Khalifah Ali bin Abi Thalib dan tidak mengikuti pada pemerintahan
Muawiyah bin Muawiyah atau terkenal dengan Bani Umayyah, yaitu dengan nama Murji'ah, tidak mengikuti pada Ali dan tidak mengikuti pada Umayyah. Kemudian akhirnya khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, terbunuh. Kekuasaan diambil pada Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan dengan kekhalifahan yang terkenal yaitu Bani Umayyah. Dan kekhalifahan tersebut karena sistemnya yaitu masih pada sistem kekeluargaan, kemudian runtuh berganti pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah juga runtuh, tapi sempat mengalami suatu kejayaan pada masa pemerintahan, yaitu masa pemerintahan dari Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid ini yang sempat kemudian memberikan suatu ilmu pengetahuan yang cukup canggih, baik itu di bidang umum ataupun di bidang keagamaan. Di antara bidang umum itu adalah munculnya ada ilmu kedokteran, ada ilmu fisika, biologi, dan lain sebagainya. Di bidang keagamaan ada tafsir, ada ke-Al-Qur'anan itu sendiri dan lain sebagainya, ada al-hadis dan lain sebagainya. Ini masa-masa kejayaan daripada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian karena sistemnya itu masih sama, kemudian terbawa kepada sistem kemodernisasian, yaitu pemerintahan tersebut berganti pada Turki Utsmani, Turki, ya, kemodernisasian yang kebablasan, yaitu diantaranya ingin mengganti Al-Quran dengan bahasa Turki, yang akhirnya ditentang oleh umat Islam seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu dibawa kepemimpinan tersebut yaitu oleh ulama-ulama sampai pada Indonesia dengan membawa kepada Wali Songo misalnya. Ini pun dengan penuh keramahan, penuh ketabahan, halangan-halangan yang ia alami ini bisa dihalau. Kemudian tanggung jawab kepada kita setelah ulama ada yaitu kepemimpinan yang lingkupnya besar dan ada kepemimpinan yang lingkupnya kecil. Kepemimpinan yang lingkupnya kecil diantaranya yaitu kepemimpinan di tingkat RT atau di tingkat RW atau pada lingkup yaitu sekolah, yaitu di kepemimpinan OSIS atau siswa OSIS. Ini di lingkup kita yang tentunya kepemimpinan tersebut ini adalah banyak sekali suatu tantangan, banyak sekali suatu hambatan-hambatan yang dihadapinya. Di antaranya tantangan-tantangan tersebut yaitu karena ketidakcocokannya. Hal itu adalah suatu hal yang sangat biasa kita alami. Karena ada yang senang dan ada yang
tidak senang. Itu adalah suatu hal yang lazim atau yang biasa. Tetapi selama diri kita itu melakukan suatu tindakan yang terbaik, melakukan suatu tindakan yang terpuji ketika kita memimpin, itu adalah sangat-sangat mendapatkan suatu pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang harus kita lakukan tidak lain adalah bagaimana kita itu menjadi pemimpin-pemimpin di anggota-anggota kecil di lingkup sekolah seperti ini, menjadi kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang bagus. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.